Bisa 80.000 di reksadana. Dong. Nah, di saat itu gaya hidup kita mungkin kalau mau naik ya boleh karena kita berkeluarga dan lain-lain. Tapi tetap harus fokus bagian investasi itu yang lebih besar. Frugal living tidak merugikan orang lain. Betul. Pelit condong Merugikan orang lain. merugikan orang lain. Jadi hati-hati dengan kalimat frugal living vs pelit. Bu Linda, bahwa frugal living itu bisa kaya. Selamat datang di podcast Bicara Uang. Wah, luar biasa. Nih kali ini mungkin yang teman-teman sudah sering lihat di TikTok FYP ya kemarin ya. Atau di Instagram, YouTube yang nonton udah sampai 200-an ribu orang. YouTube-nya luar biasa. Boleh beri tepuk tangan dulu dong. Keren banget di sini. Kali ini spesial Bicara Uang, sahabat Mira Asset. Kita biasanya kan di ruangan gitu ya. Ini kali ini kita ada di Investment Fair Mira Asset. Kita punya kesempatan untuk bisa podcast bareng sama speaker kita. Siapa lagi yang Oh my langsung God. senyumnya pohon aset ya langsung. Bu Linda Homi, apa kabar Bu? Baik, Mai, apa kabar? Gimana? Udah terkenal belum? Aduh, kaget ya, luar biasa pastinya. Nggak sangka ya. Udah naik busway, ada yang kenal nggak Bu? Oh Atau iya, atau ada ini- yang naik taksi atau apa gitu? Waktu naik busway ini ya, Oh. lagi pegangan Udah gitu ya. ngantuk-ngantuk. Udah ngantuk-ngantuk. Gitu ya. Tiba-tiba ada seorang gadis muda nih ya, Heeh. di samping saya. Maaf, ini Bu Linda ya? Hah? Wah, kok Kok tahu? Ini Bu Linda yang di YouTube itu ngomong tiket busway itu selama 20 tahun harganya nggak naik-naik ya Bu? Emang bener kan Bu ya? Bener. 20 Bener. tahun ya. Semuanya luar biasa ya, 20 tahun harga tiket busway itu ya segitu aja. Jadi nggak ngalamin inflasi nih. Nggak mengalami inflasi gitu Benar ya? sekali. Cuma 3.500 bisa kemanapun. PP 7.000 berarti. 7.000 kalau kita berangkat ke kantor sebelum jam 7 pagi, malah cuma 2.000. Malah cuma 2.000 ya? Berarti PP 5.500 5.500 lebih murah kan? lagi. Lebih murah lagi. Terus gimana benar mulai sekali. banyak yang kenal dong berarti? Oh ini Bu Linda, Queen of Frugal Living nih. Sekarang ada sebutannya ya, Queen of Frugal Living gitu. Ini luar biasa kaget ya, saya nggak nyangka ya. Kita waktu bikin video tersebut ya, bisa sampai 200.000 yang view ya. Iya, luar Kaget biasa. luar biasa, ternyata animonya masyarakat tentang frugal living ini sangat tinggi ya gitu Sangat ya. tinggi. Sangat tinggi. Apa yang mungkin sekarang kondisinya sangat jarang orang sekarang belajar tentang namanya hidup hemat gitu Ya. ya. Jadi kalau dulu kita sebutnya itu hidup hemat. Ya. Sekarang udah keren nih. Kita sebutnya Ada bahasa frugal Inggrisnya, living. Frugal Living. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat keren di mana zaman sekarang orang lebih suka belanja belinji gitu ya. Iya, betul. Suka menghabiskan uangnya Betul. buat save reward gitu Kayak ya. saya. Langsung ngaku. Langsung ngaku. Mengaku gitu ya. Jadi ajaran frugal living ini seolah-olah kita kembali seperti ajaran orang tua kita dulu. Ingat hidup hemat, sisihkan pendapatan Betul. gitu ya. Kalau punya 1.000, pakai dikit aja. Jangan lebih dari 1.000. Jangan lebih dari 1.000 gitu ya. Jangan dikit-dikit save reward ya. Ya, betul. Apalagi sekarang ada kayak pinjol gitu ya. Nggak Wah, tahan itu ya. bahaya loh. Bahaya banget gini ya. Suka kayak memuaskan keinginan. Betul. Padahal sebenarnya hidup ini kalau kita sesuai kebutuhan pasti cukup dan berlebih. Tinggal kita bersyukur aja gitu Tinggal sama apa yang kita bersyukur punya aja. ya. Benar sekali. Tapi banyak sekali memang godaan ya. Generasi muda sekarang apa-apa pinginnya save reward. Apa-apa pengen save reward. Bener Save lagi Bu. reward. Benar. Jadi kalau begitu gajian ya, yang dipikirkannya ini adalah pingin membeli sesuatu Buat diri. buat diri. Harusnya ini dibalik. Pingin invest dulu. Oke. Pingin invest dulu, baru nanti kita menikmati hasilnya. Kita fokus dulu bikin pohon aset misalnya. Iya. Ini yang paling gue inget banget ya sahabat Miraset dan pengunjung sini itu Bu Linda selalu bilang tahan Mike, tahan. Itu Benar yang sekali. susah itu bertahannya itu Bu. Oh susah Karena- banget. Mungkin katakanlah ya misalnya saya masukin ke reksadana Navi. Mm-mm. Saya masukin sekian. Mm-mm. Nanti tengah bulan tuh misalnya saya stres dikit atau apa. Aduh bisa dicairin gak ya gitu Benar langsung. sekali gitu. Sebenarnya kalau nabung itu ya justru paling susah kalau uang kita itu ada. Betul. Kalau nabung uangnya nggak ada itu gampang. Ya orang uangnya nggak ada. Ya Benar nggak? benar Bu. Contoh kita pingin katakanlah Mike ini pingin tas yang mahal itu loh. Udah gak lagi Bu.
Pingin Udah tas nggak yang lagi. mahal itu misalnya katakanlah 10 juta. Heeh. Kalau uang Mike itu cuma 1 juta, gampang ngomongnya nggak beli orang uangnya nggak ada. Betul. Tapi kalau pas Mike punya uangnya 10 juta, coba tasnya 10 juta. Pasti udah goyang dong. Udah goyang, Udah beli goyang, nggak beli ya? nggak ya? Beli nggak ya? Gue punya 10 juta nih. Hmm. Ya, kayaknya gue beli nih tasnya 10 juta nih. Nah, udah mulai goyang. Tapi coba kalau udah punya uangnya 20 juta. Kita pasti berpikir nih, aduh beli tasnya 10 juta, masih ada uangku 10 juta. Iya. Pingin dong. Pengen dong langsung dibeli gitu reward, ya. Biar ada bukti nih, tasnya hasil kerja. Tuh. Tinggal bener ganti lagi. aja tasnya dengan iPhone 15 Pro misalnya. Waduh, itu lagi. Aduh, ini nih Bu, nih isu-isu seperti ini itu sebenarnya mungkin kesannya gampang diucapkan tapi sebenarnya banyak terjadi di kalangan masyarakat gitu. Bener sekali. Nah, termasuk hari ini sebenarnya kita di Investment Fair Miraset itu kita pengen langsung nih ngobrol isu-isu ini sama pengunjung-pengunjung yang ada di sini. Jadi kalau misalnya di podcast seperti biasa itu kan kita hanya ngobrol berdua Benar. gitu ya. Nanti Bu Linda suka nunjukin gitu ya. Nih beneran loh pona aset saya seperti ini gitu. Kesannya mudah untuk dilakukan gitu. Mungkin masalah yang kita hadapi ini aja begitu ya. Tapi di Investment Fair hari ini banyak banget pengunjung yang sudah hadir yang mungkin mereka punya masalah pribadi keuangan sendiri. Bener Kan sekali. setiap orang punya masalah beda-beda gitu ya. Nah, hari ini spesial sudah kita sediakan mic juga Bu Linda. Ini karena kita tahu nih kayak Bu Linda paling pas untuk ngomong ini. Kita akan undang satu persatu, nanti mereka akan jelaskan nama, umur gitu ya. Nanti mungkin kita beri waktu 1 pertanyaan. Mungkin sekitar nanti 5 sampai 7 menit nanti mereka bisa kasih pertanyaan yang nanti Bu Linda bisa bantu dong kasih Pasti. advice enaknya seperti apa ya Boleh. untuk mengelola keuangannya dia seperti itu. Boleh. Boleh Bu ya? Boleh dong. Boleh banget. Oke. Ayo nih. Nah, kru boleh bantu nggak ada 1 orang nggak yang sudah ada yang mau di sini yang mau langsung diskusi sama Bu Linda? Ada yang hadir? Oh, ada langsung. Wah, Ada nih. ini kayaknya langsung banyak masalah banget kayaknya nih. Masalah keuangannya banyak ini. Boleh silakan Mas hadir ke sini. Boleh beri tepuk tangan dulu dong semuanya. Wah. Boleh silakan Mas. Wah, ini. Halo Mas, salam Halo. kenal. Halo. Halo. Halo Bu Linda, mic-nya. salam kenal. Salam kenal. Oke, mic-nya deketin dulu boleh? Iya. Nggak apa-apa? Ah. Oke, siap. Boleh, Mas, kita beri perkenalan dulu, boleh. Nanti kita kasih kesempatan untuk ngasih 1 pertanyaan ke Bu Linda. Kira-kira mau nanya apa gitu. Boleh nama sama umurnya dulu? Oke, nama saya Erik. Saya umurnya 28. Mas Erik umur 28 ya? Iya. Oke. Halo Mas Erik. Oh enggak gitu ya konsepnya. Halo. Kok Iya. Erik ini? Iya, Mas Erik umur 28. Boleh tanya ke Bu Linda kira-kira lagi ada masalah keuangan apa sih? Iya, saya kan ada ngikutin Bu Linda ya. Yang terutama yang di podcast ya terakhir itu yang di Miraset. Saya Oke. cukup setuju dengan yang Bu Linda bilang itu, yang kata-katanya yang kalau gaji Anda 5 juta, Anda bisa saving 500.000. Kalau gaji Anda 10 juta, naik dari 10 juta, berarti berapa yang bisa di-saving? Itu saya langsung nangkep tuh. Wah, maksudnya Bu Linda ini pasti bukan artinya 1 juta yang bisa di-saving. Betul. Berarti 5,5 juta yang bisa di-saving. Betul. Nah, itu saya langsung nangkep. Tapi saya ada 1 kendala nih di sini. Itu kan berlaku untuk orang yang katakanlah yang untuk single living lah. Ya. Tapi bagaimana kalau yang dia selama Sudah hidupnya berkeluarga. itu sudah berkeluarga dan dia orang tuanya juga sudah nggak kerja lagi, sehingga dia menjadi sandwich generation ya kalau kata orang sekarang. Ya. Nah itu ada tipsnya nggak Bu? Kira-kira gimana ya Bu ya? Karena saya salah satu orang yang sandwich generation nih Bu. Oh berarti Mas Erik sudah berkeluarga ya? Sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Sudah punya anak juga? On the way. On the way. Wah mantap. Ini berarti makin banyak lagi pengeluarannya Makin ya? banyak lagi pengeluarannya Oke. ya. Nah kira-kira gimana tuh Bu Linda? Nah, ini sebenarnya pertanyaan sangat bagus ya. Itu juga terjadi pada diri saya. Oke. Jadi saya ini juga generasi sandwich ya. Nah banyak banget tuh. Oh ini Bu Linda single nih kayaknya. Banyak yang berpikir belum menikah, belum berkeluarga. Padahal ya. sudah laku ya Bu ya? Bahkan sudah generasi sandwich ya. Ya. Boleh dikatakan generasi roti isi ya. Roti isi ya? Gitu. Bahkan saya juga plus generasi bolu gulung. Oh udah roti isi digulung lagi. Jadi ibarat kata atas bawah nanggung, kanan kiri juga nanggung, Nanggung gitu ya. ya. Nah ini pertanyaan sangat bagus. Tadi kalau misalnya 5 juta nih ya, kita balik ke topik nih. 5 juta bisa simpen 500.000. Betul.
Begitu naik gajinya 10 juta, banyak yang berpikir bahwasanya lifestyle-nya naik, ya. Ini karena berpikir itu dari segi persennya. Tadinya kalau 5 juta, simpan 10%, 500 ribu dong. 500.000. Begitu gajinya 10 juta, yang dipikirkan kan hanya 10% ya, saving ya. Berarti simpannya 1 juta. Tapi itu berarti pengeluarannya kan 9 juta. Betul. Jangan salah paham ya, ini tidak salah. Itu berarti tabungannya masih aman, 10%. Ya. 10%. Masih bisa nabung. Masih bisa nabung, itu masih lebih baik ya. Daripada yang bahkan yang spare uangnya yang naik itu untuk cicilan, untuk ini itu. Betul. Gitu ya. Jadi sebenarnya tidak salah juga kalau naik gaya hidupnya, tapi demi keluarga. Nah ini ada kalimat sambungannya, demi keluarga. Tadinya 4,5 juta buat single dong dia. Betul. Betul ya, tapi ternyata sudah menikah nih, seperti Mas Eriknya nih, punya istri, tidak bekerja gitu ya, kemudian punya keluarga. Betul. Yang juga mungkin orang tuanya sudah pensiun gitu. Betul. Dengan kenaikan gaji ini berarti ada keluarga yang ditanggungnya menjadi lebih sejahtera. Ingat ya, ini tidak salah ya, karena ini demi keluarga. Nah, jadi tabungannya itu masih lebih baik 10%. Namun punya PR berikutnya. Kalau keluarga sudah tercukupin, kita harus fokus upgrade diri, menambah penghasilan. Let's say tadi 9 juta udah cukup dong satu keluarga, cukup untuk ibu, bapak, dan istri. Tapi savingnya 10%, ya 1 juta. Tapi kita pingin dong lebih banyak lagi. Kita pastikan kebutuhan keluarga kita itu terpenuhi dulu. Kalau kebutuhan keluarga terpenuhi, kita berikutnya fokus upgrade diri, naikkan dong gajinya 10, misalnya jadi 15 sekarang. Sehingga punya spare uangnya itu lebih tinggi lagi kan. Betul. Nah di sini kalau keluarga kita sudah terpenuhi, yang penting kebutuhan pokok terpenuhi, tempat tinggal terpenuhi, makan terpenuhi, ya kebutuhan pendidikan terpenuhi. Kita fokus upgrade diri, ya. Kemudian lebihnya itu kita simpan. Jangan keluarga kita juga naik lifestyle ya. Nah, yang penting itu kebutuhan keluarga terpenuhi dulu. Itu yang paling penting. Jadi jangan salah paham ya, orang sering bilang frugal living itu pelit gitu loh. Padahal nggak gitu ya konsepnya. Benar sekali. Jadi frugal living itu kita memastikan kita menabung buat kebutuhan yang lebih besar di masa depan, yaitu dengan caranya itu bangun pohon aset. Tapi kalau tabungannya kecil, kapan mau jadi pohon aset kan? Iya, betul. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Gimana? Menjawab, Bu. Jadi kesannya kalau misalnya di podcast kemarin mungkin banyak yang salah tangkap bahwa berarti kalau tabungan 10 juta harus nabungnya 5.500.000. Padahal belum tentu juga. Itu tergantung kebutuhan masing-masing gitu ya. Nah, jadi ada sambungannya. Ada sambungannya ya. Tergantung kebutuhannya. Kalau single benar. Ya, masih bisa lebih dong karena 4,5 juta itu kan cukup buat dia sendiri. Ya, tapi kalau udah berkeluarga, kebutuhannya nambah dong. Betul. Ada istri, ada anak, ya, ada orang tua. Kalau tetap ngotot dengan 4,5 juta, nanti makan bubur dong tiap hari. Nggak cukup kan? Gitu. Cukup, nah, jadi sebenarnya fokus pada persentase itu juga oke. Yang 10% tetap harus nabung ya. 10%, tapi ingat, kalau cuma 10% dan 1 juta, kapan jadi pohon aset, kapan jadi miliarder gitu loh. Nah, harus meningkatkan, tetap harus ada spend untuk investasi ilmu. Upgrade diri. Supaya nanti gajinya makin lama makin gede ya. Toh kan gunanya untuk keluarga. Sebenarnya kita bangun pohon aset itu untuk keluarga loh. Ya, betul. Kita minta keluarga kita juga jangan naik gaya hidup. Yang penting kebutuhan pokok itu terpenuhi dulu. Ya, kalau kebutuhan pokok udah terpenuhi, nah kita next step. Nah, next step upgrade diri. Dan ingat, lebihannya harus diinvestasikan. Menjawab Mas Erik? Menjawab sekali ya. Tapi yang saya takutkan bukan lifestyle saya yang naik, tapi anaknya yang nambah. Oh iya. Kalau gitu masih ikut program nih keluarga berencana. Ini nanti ada program KB di hall selanjutnya ya. Itu dia. Terima kasih Mas Erik buat waktunya. Nanti kalau misalnya setelah podcast mau ngobrol sama Bu Linda boleh. Gitu ya. Kita kasih kesempatan kepada pengunjung lainnya yang ingin bertanya. Terima kasih Mas Erik. Terima kasih tangan dulu dong. Mas Erik. Ini sebenarnya adalah suara beberapa orang sebenarnya. Ini banyak banget pasti. Ini yang pasti berpikir bahwa harus nabungnya 5.500.000. Padahal sebenarnya ya 1 juta juga. It's okay. Sesuaikan dengan kebutuhan. Betul. Ya memang waktu kita di podcast sebelumnya, ayo kita kuis untuk calon orang kaya. Karena kita fokusnya adalah menambah jumlah aset.
Ya pastinya dong, kalau misalnya Mike hidup single, ya tadi kan cukup dong 4,5 juta. Cukup. Belum nikah-nikah. Betul. Belum nikah-nikah jangan naikkan gaya hidup dulu. Itu dia, Bu. Nah, masalahnya di situ tuh kadang tuh. Kadang nih kalau misalnya FYI ya, nggak tahu ya semuanya ngalamin nggak? Kalau kalian naik gaji, misalnya kalian punya credit card, naik juga nggak sih limitnya? Bener. Kadang dia tahu limitnya. dinaikin limitnya atau dikasih kartu yang lain gitu. Dan Kan itu tergoda kadang ya. dan kadang suka dianggap sebagai aset. Bener. Padahal Bukan. Itu hutang loh. Hutang itu, padahal hutang gitu ya. Nah, Bu Linda ini kayaknya sudah ada satu lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Boleh tepuk tangannya dong. Sudah hadir juga nih ada speaker kita. Ini lumayan nih banyak ya. Kayaknya ada masalah keuangannya banyak nih kayaknya. Masalah keuangannya banyak nih ya. Halo Mas. Silakan. Sore. Selamat sore. Ya, sore Bu Linda. Sore. Nah, ini Mas boleh perkenalkan dulu namanya, umurnya berapa, lalu ada pertanyaan tentang masalah keuangannya apa ke Bu Linda? Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Raja Payan, umur 32 tahun, masih single. 32. Nah, ini pertanyaannya apa benar ya Bu ya, Bu Linda, bahwa frugal living itu bisa kaya? Padahal kenaikan gaji yang tadi sempat di-spill, kenaikan gaji dengan kebutuhan barang pokok itu tidak sebanding. Apa triknya? Ya luar biasa ya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa bagus Sangat ya. ekonomi makro sekali ya, mikroekonomi gitu. Apakah benar frugal living bisa jadi kaya? Apakah benar? Ini buktinya. Ini mau jujur nggak nih jawabannya? Nah, karena saya udah beberapa kali melihat podcastnya Cilinda dan Instagram, nah makanya saya jadi penasaran apa benar bisa, dan makanya saya ingin menanyakan tersebut. Kalau frugal living aja bisa iya dan enggak. Oh gitu Bu? Bisa keduanya, bener. Kok bisa iya bisa enggak? Bisa iya kaya kalau penghasilannya besar. Iya dong ya, tapi kalau bisa enggak, lah penghasilannya aja udah pas-pasan gitu ya. Pas-pas misalnya gajinya ya katakanlah UMR 3 juta ya. Katakanlah 3 juta terus 3 orang yang penghasilannya 3 juta terus tanggung yang tadi seperti sebelumnya generasi sandwich nih. Tanggungannya banyak 6 orang. Ya kalau mau di-press sampai frugal living apapun, enggak akan kaya-kaya. Bener enggak? Iya, betul. Ya kalau cuma 3 juta nanggung 6 orang ya misalnya ya. Mau sampai kapan kayanya gitu loh. Tapi kalau itu berarti yang bagian nggak bisa ya. Ya, bagian yang nggak bisa. Tapi kalau misalnya gajinya 10 juta nih. Nah 10 juta nanggung 6 orang, let's say 6 juta. Ya kan berarti bisa kaya dong. Karena dengan frugal living itu bukan berarti pelit ya. Tapi sadar memenuhi kebutuhan pokok, tidak naikkan lifestyle ya. Ada spare 4 juta ya untuk ditabungkan. Jadi kalau frugal living aja jadi kaya belum tentu. Tapi iya dan enggak gitu loh. Iya, frugal living akan jadi kaya kalau penghasilannya besar. Tidak, frugal living tidak akan jadi bikin kamu kaya. Karena kalau penghasilannya kecil. Jadi kalau frugal living itu baru setengah jalan. Baru setengah jalan ya. Jangan selalu punya talent frugal living bikin kamu kaya. Oh enggak dong. Ya Setuju. karena kalau frugal living aja itu nggak cukup. Kamu mesti naikkan penghasilan, naikkan gaji ya. Supaya ada spare tempatnya untuk investasi. Nanti kami raih aset tuh. Investasi saham sama reksadana. Fokus bangun pohon aset. Nah itu baru bisa disebut frugal living untuk jadi kaya. Betul. Ini juga kemarin udah saya juga jadi ingat sih untung Masnya nanya. Ini sebenarnya pernah di-mention di podcast sebelumnya. Bahwa frugal living itu bukan 100% jalan untuk menuju kekayaan. Ini ingat banget Bu Linda waktu itu ngomong. Benar, itu baru setengah jalan. Baru setengah jalan. Makanya kita bingung, oh berarti hanya sebagian kecil langkah untuk menjadi kaya. Jadi jangan kita patokannya, oh saya sudah lihat podcastnya Bu Linda nih, Queen of Frugal Living. Mulai sekarang saya akan lebih press lagi gitu loh. Ingat ya, kalau misalnya gaji kamu X ya, misalnya gaji kamu X juta. Kalau kamu frugal living cuma patokannya X juta, sehemat-hematnya ya cuma bisa X juta itu. Tapi kalau kita fokus pada nambah penghasilan, ya kita gaji kita itu akan naik jadi 2X, 3X, bahkan sampai bisa jadi ratusan X dong. Nah di saat itu gaya hidup kita mungkin kalau mau naik ya boleh, karena kita berkeluarga dan lain-lain. Tapi tetap harus fokus bagian investasi itu yang lebih besar. Kita harus lihat frugal living ini secara besar ya. Cakupannya jangan cuma satu gaji X tapi udah saya press nih. Ya sehemat-hematnya itu cuma X. Kalau saya pakai angka nih ya. Orang gaji 5 juta. Dia sehemat-hematnya sampai cuma makan
nasi putih misalnya, pakai air putih gitu ya. Sehemat-hematnya dia bisa hemat berapa? 5 juta loh. Tapi coba nih ya, kita coba mikirin nih, upgrade diri kita, gaji kita yang tadinya 5 juta, kepikiran nggak sih suatu hari gaji kita jadi 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta bahkan 10 kali lipat. Mungkin aja kan? Mungkin. Banyak orang di dunia ini bergaji besar. Bener? Nah, begitu misalnya kita naikkan upgrade diri, gaji kita jadi 50 juta, ya. Nah, kita jangan naikkan lifestyle sampai kejar 50 juta sehingga tiap bulan habis gitu loh. Yang tadinya lifestyle kita 5 juta, kita boleh nih naikkan sedikit aja. Sedikit, mungkin 3 kali lipat masih bisa lah. 5 juta jadi 15 juta. Orang penghasilan kita 50. Iya. Ya, 50 juta berarti masih ada sisa 35 dong. 35 gitu. Nah, itu yang saya pingin generasi muda ini sadar gitu loh. Ya, nambahin fokus pohon aset 35 juta tadi itu disimpan, diinvestasikan beli saham dan reksadana. Suatu hari nanti pohon asetnya menghasilkan biaya hidup yang kita nggak usah capek kerja lagi. Amin. Gitu ya. Jadi pendapatannya dinaikin jadi 2x, 3x, 4x. Tapi pengeluarannya mungkin bisa nambah tapi tetap proporsional dikit ya. Yang fokusnya itu persentase savingnya lebih banyak. Betul, karena kita tahu misalnya dari single nanti punya berkeluarga, punya anak, itu kan pasti biaya nambah ya. Biaya sekolah, biaya kesehatan, biaya makan jadi 3 orang kayak gitu kan. Iya. Nah itu kan sebenarnya adalah kebutuhan pokok. Makanya Bu Linda nekenin kebutuhan pokok yang harus dipenuhi ya. Nekenin kebutuhan pokok dulu ya. Jadi kita harus fokus nih. Yang pertama, jangan pernah lupa ya orang tua kita dulu. Ini penting. Ini diulang lagi sahabat diulang lagi terus. Nih, ini ya. Poin penting berarti. Poin penting ya. Kalau kamu single, uangnya dibagi 3. Orang tua, diri sendiri, sama investasi. Kalau kamu berkeluarga, dibagi 4. Orang tua, keluarga. Nah, orang tua kan keluarga juga ya, tapi keluarga di sini nih anak istri. Ya. Dan mungkin mertua juga termasuk tanggungan ya. Ya, kadang. Jadi orang tua pasti. Nomor 1 absolut tuh harus kasih orang tua. Ya. Nomor 2 kita pikirkan keluarga. Nomor 3 pasti kita punya hobi kebutuhan pribadi dong. Ya. Dan baru sisanya investasi. Jadi pos pengeluarannya kan jadi 4. Kalau gitu, kita harus nambah penghasilan. Kalau terus-terusan tadi cuman gajinya 5 juta, ya nanti malah jadi sengsara loh. Yang ditanggung sekarang makin banyak. Betul. Ya, jadi fokus pada investasi leher ke atas. Betul. Yaitu artinya investasi ilmu. Ya. Kalau skill kita nambah nih ya, nggak mungkin kita nggak naik gaji. Pasti. Misalnya tadinya kita staff nih, dengan skill kita nambah, kita jadi manajer. Betul. Benar, kita ngambil kelas edukasi misalnya ya, kita tambah ilmu, nanti lama-lama kita bisa jadi area manager. Ya, betul. Kita ngambil skill lagi, tambah ilmu lagi, suatu hari kita jadi direktur, bahkan jadi CEO perusahaan. Mungkin kan? Saat kita jadi CEO nih ya, pasti gaji kita udah tambah banyak dong. Nah, ya, betul. Itu fokusnya seperti itu. Tambah ilmu dan sisihkan buat di saving. Nah, mantap, luar biasa. Itu dia tadi Mas ya? Ya, sangat bermanfaat sekali ya. Yang poin yang saya lihat itu tinjau itu dari 3 hal ya Bu ya. Pertama, kebutuhan pokoknya yang diutamakan. Benar sekali. Betul. Kedua, penghasilannya dipertingkatkan. Benar. Dan ketika penghasilan kita meningkat, lifestyle kita jangan naik signifikan juga. Benar. Lebih baik di maintain. Benar sekali. Iya, sangat bermanfaat. Fokus ya. Gitu. Ayo, Ya, bisa. Bisa. Bisa semangat cari ilmu baru biar gajinya tambah naik. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih buat waktunya. Boleh tepuk tangannya dong? Oke, itu dia banyak banget ya ternyata ya, lumayan. Ternyata ada yang nangkep podcast kita juga bagus kemarin. Cuman kita penjelasan lebih detail lagi. Sebenarnya masalah-masalah keuangan seperti ini sering terjadi ya Bu. Benar Dan sekali. sebenarnya banyak dihadapi gitu. Menariknya ya, orang pikir frugal living itu pelit. Frugal living itu hanya buat yang belum berkeluarga. Yeah. Kalau membaca komen-komennya ya, saya ingin meluruskan nih. Boleh Bu. Frugal living bukan pelit. Frugal living itu sadar-sesadar-sadarnya bisa menekan pengeluaran yang sekiranya kelebihannya itu bisa disimpan untuk investasi masa depan. Ya. Contoh nih ya, saya hobi naik Transjakarta. Ya. Mac tahu ya, saya tinggal di lokasi, kalau dari perkantoran kita sampai rumah saya, kalau saya naik taksi online, itu 150.000 loh.
Lebih kadang Bu kalau Kadang misalnya lebih ya kalau hujan gitu ya, macet, bisa 200.000 gitu loh ya. mahal Tapi banget. kalau misalnya saya sabar, saya jalan kaki ke halte busway ya, itu cuma 3.500 selama apapun. selama apapun. Dan kalau saya cek waktunya ya, kalau saya pakai taksi online, pakai Google Maps saya cek sampai ke rumah itu 2 jam misalnya karena macet ya. Oke. Ternyata saya naik busway juga waktunya sama 2 jam. Iya. Kalau sama-sama pulang ke rumah dalam waktu 2 jam, let's say, Iya. ya, berarti kalau yang waktunya aja sama, kenapa saya nggak hemat uang yang bisa saya keluarkan? Kan waktunya sama. Betul. Sama-sama 2 jam nih pulang ke rumah. Betul. Nah, yang satu 200.000, yang satu 3.500 gitu ya. Tinggal mau pilih yang mana Pilih terserah. yang mana gitu kan. Akhirnya saya pilih yang 3.500. 3.500. Ini bukan pelit kan? Ini namanya sadar. Sesadar-sadarnya Sesadar-sadarnya. supaya saya punya kelebihan 195.000 untuk saya tabung, bahkan bisa untuk uang makan keluarga saya. Betul. Betul Dan banget. ingat, jangan gengsi ya. Lagi naik busway nih, terantuk-antuk gitu ya. Iya. Itu Ibu Linda nih, kok naik busway apa nggak malu gitu? Ingat, orang yang ngatain kita, itu nggak biayain biaya hidup kita. Betul. Jadi jangan malu. Dan malu. Jadi kalau orang ngatain kita, aduh nggak malu ya, bergaya hidup sederhana, frugal living. Cuek saja. Yang ngatain kamu itu nggak nanggung biaya hidup kamu. Betul. Kita harus tekad kuat nih, biar punya sisaan buat investasi, buat pohon aset, seperti itu. Jadi frugal living bukan pelit ya. Ya. Nah, saya kalau boleh kasih contoh itu, pelit itu lebih condongnya negatif ya, mengurangin hak orang lain. Contoh nih ya, kalau Mike punya uang 200.000, sebenarnya Mike ini bisa tuh tadi pulang naik taksi online, betul? Betul, bisa. Tapi nggak mau milih naik busway juga gitu ya. Ya. Sebenarnya kalau mau hemat, pilihannya naik busway. Tapi karena Mike ini kayaknya keluarin uang 200.000, sayang. Ya. Maka cari temen nih, yang rumahnya searah mana ya, Iya, lumayan betul. nih hemat. Nah itu pelit. Jadi gitu. pelit itu mengorbankan hak orang lain. Oke. Dia pakai temennya nih buat pulang ke rumah supaya dianya hemat. Ya. Itu bukan hemat menurut saya. Dia membebanin ke orang lain. Nah itu pengertian pelit. Jadi pelit ini condongnya negatif. Ya. Jadi istilahnya kayak parasit gitu. Biar Ya, dianya ya. hemat. Nah Biar itu dia pelit. Padahal dia bisa. Nah itu bedanya kan sama frugal living. Frugal living tidak merugikan orang lain. Betul. Pelit condong Merugikan orang lain. merugikan orang lain. Jadi hati-hati dengan kalimat frugal living vs pelit. Nggak pelit loh kalau nggak merugikan orang lain. Mirip-mirip hematnya tapi tidak sama ya. Tidak sama. Tidak sama. Kalau frugal living itu akal hemat ya, alias hemat, itu dia ngurangi bagian sendiri. Bagian mana dia nggak mengurangin bagian orang lain kan? Betul. Nah, tapi kalau pelit ya ngurangi bagian orang lain. Contoh lagi soal makan. Seorang frugal living daripada dia mikir mungkin kalau masak itu butuh biaya yang banyak. Ini tergantung ya. Kalau masak buat diri sendiri itu sebenarnya repot. Buat Ya. diri sendiri ya, jadinya lebih mahal. Tapi kalau dia beli di rumah makan 20.000 udah dapat rendang. Nah, Betul. ini hemat frugal living. Ya. Dia memilih 20.000 makan di warteg dapat rendang misalnya. Tapi kalau dia memilih nggak bawa makanan nih, temannya bawa makanan, icip dong. Padahal dia bisa. Berarti ini apa nih? Bukan Pelit. frugal living, ini pelit. Ngambil jatah makanan Orang lain. orang lain. Itu Ada bedanya lagi ya. teman saya kayak gitu, Bu. Ada ya. Jadi dianya sendiri merasa hemat. Jadi kalau makan nih, kamu mau makan nggak? Enggak aku hari ini lagi diet. Tapi pas teman-teman makanannya keluar, icip ya. Cobain dong. Nah, cobain Enak dong. ya yang ini. Cobain lagi dong yang ini. Enak ya. Gitu. Nah, ini frugal living atau pelit nih? Pelit banget, Bu. Pelit banget. Dirinya nggak berani ngeluarin uang untuk makan. Katanya mau hemat, tapi dia ngorbanin makanan orang lain. Nah, ini ya guys. Bedanya frugal living dengan pelit. Frugal living tidak merugikan orang lain. Ya. Cuma ngurangin budget dia sendiri supaya punya pohon aset di masa depan. Kalau pelit, kayak nggak Itu. rela keluar uang loh. Betul. Tapi makan jatah orang lain. Nah, terlihat ya bedanya. Terlihat bedanya. Makin jelas definisinya gitu ya. Bener. Oke. Ini ada lagi yang mau bertanya? Belum ya? Oke. Berarti sekarang Bu, naik busway sekarang udah ini. Oh ada. Ibu-ibu. Aduh. Oke. Ah. Nanti kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ya. Ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jadi langsung tanya aja ke Bu Linda. Boleh, boleh. Berarti Ayo. sekarang kalau naik busway bukan, kok naik busway sekarang, ibu yang FYP TikTok ya? Langsung diajak foto nggak Bu? Iya.
Kemarin saya lihat lagi lari jalan pagi aja. Ada yang ngajak foto kayaknya. Iya, benar sekali itu waktu saya jalan kaki 10.000 langkah ya. Jadi setiap hari. Masih Bu? Masih. Oh rutin ya, oke. Rutin. Jadi sebenarnya yang kita perlu bangun itu adalah sebuah kebiasaan baik. Iya. Ya. Salah satu kebiasaan baik yang sedang saya bangun itu jalan kaki 10.000 langkah. Setiap hari. Setiap hari. Paginya saya jalan minimal 5.000. Oke. Sorenya saya closing 5.000 sampai lagi. 10.000, pantang pulang sebelum 10.000 langkah tercapai. Oh, wow. Jadi waktu di Medan nih ya, karena masih ada waktu, masih sore ya, belum capai 10.000 langkah. Saya ke lapangan benteng tuh di Medan, lagi jalan santai-santai, tiba-tiba dia bilang, Bu Linda ya? Ini Bu Linda yang di podcast Mirai Aset kan yang Queen of Frugal Living. Boleh foto bersama nggak Bu? Aduh saya kaget luar biasa ya. Sampai Medan loh itu. Iya sampai Medan loh. Sampai Medan dan diajak foto bersama kemudian diposting di IG story-nya. Instagram. Thank you ya gitu ya. Terus dia bilang saya sangat suka loh dengan frugal living ya. Karena sekarang sangat jarang topik yang mengangkat topik hidup hemat. Kebanyakan sekarang ya postingan itu banyakan yang flexing ya. Betul. Hidup mewah gitu ya. Sangat jarang postingan yang ngajak hidup hemat. Hidup sederhana gitu ya. Betul. Jadi saya pikir generasi muda sekarang jangan malu hidup sederhana. Itu. Ini FYI ya, sebelum masuk ke penonton selanjutnya ini saya juga mau curhat Bu. Sejak nonton podcastnya Bu Linda, saya ulang-ulang sampai lagi nyetir aja saya dengerin. Gak nonton ya, bahaya. Saya dengerin aja di mobil. Pulang juga saya nonton. Ini sekarang setiap saya mau beli apa-apa, sekarang ingat kata Bu Linda bertahan, tahan. Sekarang mau naik transportasi online aja Bu, misalnya ya udah mau naik ojek atau naik transportasi lainnya yang online gitu, mulai nimbang. Beda 1.000 aja, itu kita udah kerasa. Udah sempat mikir, oke, kalau saya tiap hari selama 30 hari dalam sebulan naik 1.000 saya bisa kurangin, itu aja udah 30.000. Udah bisa buat makan di warteg ya Bu ya. Bener, kalau setahun, wah itu bisa kalau 10 tahun, kali 365 ya. Jadi lagi. Jangan kita pikir kalau kita hemat 1.000 kayaknya nggak berarti, justru yang itu. lama-lama itu kalau lama kan jadi besar. Iya, kadang dulu padahal saya mikirnya cuman 1.000, cuman 2.000, udahlah nggak usah kayak gitu kan. Ternyata itu berarti banget berarti Bu. banget. Berarti gitu. banget walaupun cuma 1.000, 2.000 gitu. Bener sekali. Oke, nah selanjutnya ada lagi yang ingin curhat, bertanya, silakan yang ingin bertanya masalah keuangan pribadi. Tapi jangan minta 100 ya. Jangan pinjam 100. Jangan pinjam 100. Pinjam nggak boleh, minta pun nggak boleh. Iya. Minta dompet plastiknya Bu Linda boleh? Boleh. Isinya boleh juga Bu? Jangan. Jangan. Usaha dong. Harus usaha ya. Halo. Halo Mbak. Wah ini airnya. Halo, salam kenal. Boleh diperkenalkan namanya, umurnya, sama pertanyaannya buat Bu Linda, silakan. Nah, namaku Shibria, usianya 24 tahun nih, Ci. 24 tahun. Aku waktu itu suka scrolling TikTok. Nah, di TikTok aku nemu kalau misalnya kamu cuma punya uang 80.000, kamu coba beli kopi, duduk di situ kamu akan belajar mindset orang-orang kaya. Sementara Cici kan di sini ngajarin untuk frugal living, untuk sangat-sangat hemat. Itu tuh sangat kontradiktif. Kontradiksi ya. Betul. Aku pengen banget lihat dari sudut pandang Cici nih sebagai orang yang paham tentang frugal living, akan statement itu. Bentar, 80.000 maksudnya dipakai semuanya atau gimana? Untuk beli kopi di hotel. Satu kali. Kamu pernah lihat video itu nggak di TikTok? Sekarang saya udah nggak pernah beli kopi lagi sejak nonton podcastnya Bu Linda. Sekarang luar mendingan bikin di kantor aja 3.000. Ya. Kadang gratis kalau misalnya gitu. Nah kita balik ke tujuan lagi ya. Dan tergantung punya berapa. Kalau misalnya saya hanya punya 80.000, kemudian saya 80.000 tok beli kopi untuk pelajarin mindset orang kaya. Rasanya gimana ya? Padahal 80.000 mungkin itu biaya hidup saya 1 hari. Wah, 1 hari Bu? Iya dong, kan saya naik busway 5.500 ya. Waduh. Kemudian beneran? Iya beneran. Makin berkurang. Pagi saya cari sarapan nasi uduk atau kadang nggak makan gitu ya. Yang murah-murah aja. Fasting, ya. Kalau pas saya sarapan, saya cari sarapan 10.000, 20.000 gitu ya. Kemudian siang saya mungkin makan yang terjangkau, intinya tergantung kita punya berapa ya. Kalau saya hanya punya 80.000 sehari ya,
banyak sekali orang yang 80.000 itu berarti bisa buat hidup single, bahkan yang ada yang saya tahu 80.000 itu bisa buat biaya makan sekeluarga. Sekeluarga, suami istri dan 2 anak. Ini kenyataan loh. Oh Benar. iya gitu. Benar. Jadi 80.000 itu kalau dibilang 80.000 untuk beli kopi di lobi hotel supaya belajar mindset orang kaya, tergantung yang minum kopi itu punya berapa. Berapa pendapatannya? Berapa pendapatannya. Kalau pendapatannya sehari pas 80.000, ya lebih baik jangan minum kopi di hotel dulu dong. Iya benar Ya, lagi. tapi kalau dia sehari punya penghasilan sudah 800.000, 80.000 itu cuma 10%. 10%. Ya, mungkin dia mau ngembangin ya. 800.000 sehari menjadi 8 juta sehari. Boleh dong, tidak memberatkan ya. Jadi kita itu jangan cari ilmu tapi mengorbankan keluarga. Ya, jadi misalnya 80.000 ya. 80.000 itu kalau untuk kebutuhan pokok keluarga jangan dulu. Tapi kalau 80.000 itu sudah kebutuhan pokok keluarga terpenuhi, kita mau naikkan penghasilan nih, kita mau belajar mindset orang kaya, sah-sah saja. Jadi yang penting kebutuhan pokoknya Terpenuhi. dulu, Nah, baru benar sisanya sekali. kita gunakan untuk benar sekali. Jadi kita ini juga, maaf kata, jangan judgmental dengan satu kalimat ya. 80.000 minum kopi di hotel untuk belajar mindset orang kaya. Saya rasa mesti kita telaah lagi. Yang sanggup beli kopi 80.000 itu sudah punya uang berapa? Pendapatannya berapa? Pendapatannya berapa? Karena pendapatan setiap orang beda-beda saya percaya. Benar sekali. Dan pengeluarannya juga Pengeluarannya juga beda-beda. beda-beda gitu. Jadi mesti dikupas dulu. Mungkin perlu ada kalimat komanya. Buat kamu yang merasa kopi 80.000 itu terjangkau dan kamu pingin upgrade skill, silakan datang ke tempat yang membuat mindset kamu lebih baik. Kamu Oke. jadinya melihat wawasan bagaimana orang kaya berkumpul, atau bisa juga buat ikut kelas seminar. Betul. Nah, kelas edukasi. Dan kamu tahu nggak, kalau ikut kelas edukasi Mirai Asset itu free loh. Gratis ya Bu ya? Gratis, hemat 80.000 loh. Oh yang Mirai Asset Academy ya? Mirai Benar Asset Academy. sekali. Bahkan di kantor Mirai Asset ya, kita sediakan ruang edukasi buat nasabah belajar. Bahkan kita yang sediain kopinya. Terus bayar? caranya gimana tuh, Cik? Nah, caranya pastinya jadi nasabah Mirai Asset dulu dong Oh, ya. Nanti kamunya akan di-handle oleh investment spesialis kita nih. Kita kan pandu kamu nih ya. Bagaimana nanti uang 80.000 kita kembangkan. 80.000 nggak usah beli kopi. Mirai Asset aja yang sediain. Jadi daripada buat beli kopi, Lebih Mendingan baik ke kantor Mirai Asset Betul. untuk ikut kelas edukasi Edukasi. saham dan reksadana. Reksadana. Menjawab Betul. ya. oke, Cik. Makasih banyak, Cik. Terima Dan kasih. Sama-sama. Pak Michael. Ya, terima kasih Zebria. Sama-sama. Wah luar biasa. Ini bener ya, daripada 80.000 di lobi hotel, mendingan ke Mirai Asset, diskusi gratis, kopinya gratis juga. Bener. Bahkan sebenarnya 80.000 itu ya bisa buat investasi di reksadana. Bisa 80.000 di reksadana. Dong. Daripada beli kopi, 80.000-nya kita lebih baik buat beli saham, kan ada saham juga yang harganya murah dan terjangkau ya. Ya. Atau beli reksadana ya. Kemudian kita ikut kelas edukasi di Mirai Asset free. Free itu khusus yang sudah punya akun atau yang belum punya atau calon mau tes dulu. Semua orang boleh. Semua orang boleh. Semua orang boleh datang ke kantor Mirai Asset, pastinya nanti dibimbing jadi Oke. nasabah Mirai Asset Nanti ya. dibimbing jadi Nanti kita nasabah. ajak nih ke kelas edukasinya secara bertahap. Yang pemula-pemula nih jadi tambah pinter, tambah kelola keuangan ya, bangun pohon aset, lama-lama nanti jadi makin kaya raya. Makin kaya raya. Itu ya semuanya pengen kaya raya di sini. Oke, Bu Linda terima kasih buat waktunya. Terima kasih Sama-sama. sudah ngasih advice buat pengunjung yang ada di Mirai Asset Investment Fair. Boleh beri tepuk tangannya semuanya. Wah, luar biasa ya. Nanti kapan-kapan kita naik busway bareng dong, Bu. Ayo. Siapa tahu kita nanti ada Iya, yang fotoin kan. iya, ini Saya yang megang mile- FYP itu ya. Iya. Saya kan millennials, Bu. Pengennya iya. eksis aja gitu Iya, kan. bener. Nanti naik busway bareng, siapa tahu ada yang ngajak foto Boleh, gitu boleh, ya. boleh, boleh. Oke. Terima kasih Bu Linda, Terima terima kasih, kasih sama-sama, semuanya. Mike, Nanti kita ketemu sama-sama. lagi di podcast berikutnya. See you.